Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Fikri Rahayu dari kelas 12, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menyampaikan sebuah presentasi yaitu mengenai sejarah, lebih tepatnya sejarah Bank Indonesia. Bank Indonesia didirikan pada tanggal 1 Juli tahun 1953. Namun pada tahun 1951, Bank Indonesia mendapatkan desakan kuat untuk didirikan guna kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Berikut ada timeline-nya. Pada tahun 1600 atau bisa juga disebut dengan abad ke-16, kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah, di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah memiliki mata uangnya sendiri. Selain itu, beredar pula mata uang asing seperti Pieces dari Tiongkok yang mendominasi peredaran uang. Tahun 1602. Pada tahun ini terdapat maskapai dagang. Pembentukan maskapai dagang Greenwich East Indies Company yang dikenal dengan nama VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. Pada tahun ini, mata uang real Spanyol masuk ke Nusantara. Tahun 1603. Tugas Greenwich East Indies Company atau VOC bertujuan untuk membuka perdagangan di Nusantara sekaligus menghancurkan dominasi Portugis, namun gagal. Tahun 1746. Pada tahun ini terdapat Bank Koran in Bank Panlimin, bank pertama di Nusantara yang berdiri untuk menunjang kegiatan perdagangan pada tahun 1746 adalah Bank Pankoran. Bank ini memiliki tugas untuk memberikan pinjaman dengan jaminan emas, perak, perhiasan, dan barang-barang berharga lainnya. Pada tahun 1752, Bank Pankoran ini disempurnakan menjadi The Bank Pankoran in Bank Panlimin. Bank ini bertugas memberikan pinjaman kepada pegawai VOC agar mereka dapat menempatkan dan memutar uang mereka pada lembaga ini. Hal ini dilakukan dengan iming-iming imbalan bunga. Kemudian pada tahun 1818, penutupan Bank Pankoran ini karena krisis keuangan. Tahun 1828. Pendirian di Javash Bank yang nantinya menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Pada tahun 1828, pemerintah Kerajaan Belanda memberikan oktroi atau hak-hak istimewa kepada DJB untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Pendirian DJB sebagai bank sirkulasi memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Oktroi secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Secara keseluruhan, DJB telah melakukan 7 kali masa perpanjangan oktroi. DJB merupakan bank sirkulasi pertama di Asia. Pada tahun 1830, terdapat ekspansi ekonomi kolonial Belanda. Untuk mengisi kas negara karena terkuras oleh Perang Jawa, Belanda memberlakukan tanam paksa atau yang disebut dengan kulturstelsel di Hindia Belanda. Penyimpangan implementasi sistem tanam paksa dituangkan dalam novel Max Havelaar karya Douwe Dekker yang mengundang polemik kalangan masyarakat dan politikus di negeri Belanda. DJB digunakan pemerintah kolonial untuk mendukung kebijakan finansial dari sistem tanam paksa. Rentang tahun 1829 hingga 1870, DJB melakukan ekspansi bisnis dengan membuka kantor cabang di beberapa kota Hindia Belanda seperti Semarang, Surabaya, Padang, Makassar, Cirebon, Solo, dan Pasuruan. Terdapat liberalisasi ekonomi Hindia Belanda. Pemerintah mengeluarkan undang-undang agraria yang memperbolehkan pihak swasta menanamkan modalnya pada sektor bisnis di Hindia Belanda. Hal ini mendorong kebangkitan sektor perkebunan di Hindia Belanda sehingga menjadi produsen penting komoditas-komoditas perdagangan internasional di dunia. Liberalisasi ekonomi Hindia Belanda akibat eksploitasi ekonomi besar-besaran oleh Belanda selama penerapan sistem tanam paksa, muncul gerakan yang disebut sebagai politik balas budi atau yang lebih dikenal dengan politik etis pada tahun 1901.
Pada bidang perbankan, pada awal abad ke-20, banyak bermunculan bank-bank berkreditan yang bertujuan untuk mendorong perkembangan perekonomian rakyat. Rentang tahun 1870 hingga 1942, DJB membuka 15 kantor cabang di kota-kota yang dianggap strategis dunia Belanda, yaitu Yogyakarta, Pontianak, Bengkalis, Medan, Banjarmasin, Tanjung Balai, Tanjung Pura, Bandung, Palembang, Manado, Malang, Saraja, Kediri, Pematang Siantar, dan Madiun. Tahun 1942, masa pendudukan Jepang. Pada masa pemerintahan militer Jepang, DJB diduduki. Tugas DJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia kemudian digantikan oleh Nanko Kaihatsu Ginko. Kemudian terdapat 3 pilar utama pada Bank Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Tujuan dan tugas. Tujuan tunggal. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung 2 aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia, serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Kemudian terdapat profil Dewan Gubernur menurut website resmi Bank Indonesia. Minum es kelapa dengan biji selasih. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.